Welcome to Tripods, Troya Tribes Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan saya di sini, kalau katanya Adrianto kurang ajar, Wijayus Bakti Persada. Penonton saya 1000 orang. Ini saya kedatangan tamu dari teman-teman Troya Geng, anak geng nih. Nah, kalian baru berapa hari di sini? Seminggu Satu ya? minggu lebih. Genap 1 minggu lebih lah ya, kira-kira ya. Iya. Seminggu lebih. Nah, Genap berarti Pak. ya ganjil lah berarti kalau gitu. Oke, siapa nih yang baju jambon? Kamu tahu artinya jambon nggak? Tahu. Apa? Jambonre. Yuk, nanti aja ada Jumda. Apa tuh? Nah, jambore, jumbara ding, tapi salah. Dia yang bingung sendiri. Jamnas kalau tak Jamnas atau Jamnas. Jumda. Mahati Jumda. Jamnas Gadang. Aku kelingan zaman hasil. Yuk, Mas. Tahu artinya jambon nggak? Aku Randy, salah satu anggota internship Troya Gang yang kedua. Terus? Oke, kenalin semua, aku Aya, salah satu personil Troya Gang batch 2 juga. Kirain Asik. personil Cherry Bell. Personil. Oh, enggak tuh. Aku nontonnya itu Seven Icon kalau itu. Iya. Enggak kuat. Iya. Sama play. Kamu nggak tahu tuh? Tahu lah. Panggilanku tuh zaman SMA gak kuat loh. Iya. Serius. Aku playboy panggilan gua. Aku serius Pak ini Pak. Ya aku serius juga, Iya. Pak. Tapi dia kelihatan sih playboynya. Kelihatan kan? Iya, Kelihatan dari mananya? tampangnya. Tampang playboy itu Emang gimana? aku salah, tampang ada tampangnya penampilannya. Iya. Gitu. Emang apa kayak Sih, playboy? sih, ntar mau aku bahas. Salak sama tampang apa tadi? Salah Maksudnya? kan punya tampang. Biji. Kalau kami bilangnya tampang, Mas. Enggak, aku biji bilangnya. Kok beda? Oh ya, siap. Kalau biji aku bilangnya lain. Aku tahu. Iya kan? Kalau biji aku lain. Aku pura-pura nggak paham aja sih. Ayah paham nggak? Aku pura-pura nggak paham. Kan. Aduh. Kamu pernah ngaji nggak? Ya pernah, Mas. Sering. Kecil waktu kecil sering. Tahu artinya ngaji? Tahu. Masa biji. Aku pulang. Kan bisa disensor Pak. Anjing. Gak mau. Ayah mau pulang, aku pulang. Takut aku. Itu kalau bahasa Jawanya biji salak itu nama anunya kentos. Coba kalian ngomongin. Kentos. 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 Bukan T. Kentos. Kentos. Nah. Kau gak usah niruin bibir aku. Coba. Gak ada betul tripod. Sampai mana tadi kok jadi kentos? Sampai biji deh, biji. Biji apa? Biji Oh tampang ya. Iya. Tampang kalau kita bilang tampang tuh. Dari mana ya tampang dia yang playboy itu kayak gimana? Gimana kok bisa ayah tuh Ha. nilai abang nih playboy? Ya kelihatan aja tampangnya kan memang kayak gitu, rata-rata playboy itu kayak Apanya? Coba. Apanya? Berjambang. Iya, sebelumnya kan dia berjambang. Berjambang nih pemberian Tuhan. Aku kalau bisa aku copot. Bukan masalah itu. Terus apalagi selain berjambang abang apa lagi? Emang kalau orang berjambang itu playboy? Iya sih. Iya. Atau Aku gini, mikirnya gitu. atau aku nebaknya kamu sering disakitin sama pria berjambang. Iya kan? Pernah sekali. Pernah. Kau ya? Berjambang nih apa kan pemain bola kan? Berjambang pamungkas. Bambang. Gimana Bapak? Ini batu. Aduh. Tapi serius, ayah tuh memang ada traumatik terhadap pria berjambang atau gimana? Ini tuh aslinya apa sih, skripnya kok bahas ini sih? Udah. Oh, kita ngalir aja. Kan hostnya aku. Ayah jangan merasa tegang, santai aja, ngalir aja. Pak produser oke? Aku kalau Oke, aku kalau bahas masa lalu tegang sih. Oh, lebih tegang. Ayah pernah disakitin gitu? Iya, pasti pernah sih. Gimana Mas? Siapa banget? Kok ayah pernah tegang? Ya, ayah pernah tegang, betul. Tapi ayah serius pernah disakitin sama cowok itu? Pernah dong. Pasti semuanya pernah nggak sih disakitin? Aku enggak, Iya. aku disakitin. Aku Kamu bukan nyakitin. Aku kalau aku sih Enggak, dua-duanya aku pernah ya. disakitin. Kalau aku dua-duanya Disakitin. pernah. Nyakitin dan disakitin pernah. Menyadari ya. Iya. menyakiti. Kalian pernah sadar belum kalau pernah nyakitin? Aku kebetulan enggak. Aku dilahirkan ke dunia ini memang untuk
membuat hati orang senang. Jadi nggak bisa menyakiti. Gitu. Nah, ini barusan tadi tuh kamu menyakiti hatiku. Iya. Iya. Ya udah berarti tugasku yang baru adalah. Memang kalau menyakiti itu pasti rata-rata nggak sadar sih orangnya. Iya. Oh iya, aku Iya. sadar sih kalau aku tuh memang sering disakiti, aku sadar. Tapi dari itu selain itu memang cowoknya berjambang juga atau gimana? Enggak sih, enggak. Nah, kalau Nggak berjambang. ini masih ngomongin tampang tadi ya. Itu kan fisik ya. Kalau dari muka itu kalau si Ayah itu suka pria berjambang nggak? Atau yang clean gitu. Biasa aja sih, nggak clean, nggak berjambang juga. Kayak mana itu? Tipis-tipis aja. Ih, Mas Firzan dong. Tipis-tipis tuh maksudnya Nggak bersih banget gitu loh, Mas. Oh. Kayak kalau kumis buntusan dikit, gitu ya. Oh, agak sedikit kotor. Kumis Kayak tipis. pembangunan pemerintah sekarang. Cut, itu dikat ya. Itu dikat ya. Kok gini? Apa? Nomor 2. Gini, Pak. Oh iya. Piki Aduh. Pix. jangan bawa politik. Iya. Siap. Itu bisa dipotong. Suka yang biasa aja. Iya, biasa aja. Ini Mas kumis tipis. cuman berhubung di sini cuman ada 2 kita cowoknya ya. Dia yang berbrewok atau aku yang tanpa brewok. Aduh, ini jangan kasih lihat pacarku ya. Iya enggak salah. Aman. Enggak sih, dia juga enggak sesensitif itu. Iya. Yang mana? Kamu gak jawab tadi. Masih Ayah deh. Terbukti kan dalil garangan siapa? Garangan yang diidolakan wanita. Apa sih bahasa apa? Oke, aku mau tanya sih sebenarnya. Oke. Yang jadi motivasi kalian atau apa ya, keinginan kalian untuk masuk ke Troya Gang itu apa sebenarnya? Siapa dulu nih? Ladies first. Giliran kayak gini ladies first ya. Ya, Kita silakan. mau mikir dulu biar nanti jokesnya lebih lucu. Enggak, sebelum itu kita minum dulu. Minum. Disponsori oleh Dan sponsori Badan. oleh alkohol 30%. Vodka. Ayo, air putih. Motivasi masuk ke Troya Gang. Jadi Sorry, aku tambahin pertanyaannya ya. boleh. Ayah tahu Troya Gang dari mana? Oh iya. Heeh. Pertama kali aku lihat lowongan intern dari Troya Digital itu pas dari medsos. LinkedIn. Oh, nggak salah. LinkedIn. Iya, Ah, LinkedIn. ah, ah. Nah, terus dari situ aku coba cek lebih lanjut sih ke IG-nya. Terus ya udah tuh muncul kayak Troya Gang batch 1 Batch 1, gitu. ya. Ya udah aku telusuri dikit-dikit sih. Terus ya udah karena lihat kayaknya cocok nih, maksudnya tujuanku nyari magang juga yang ke dunia kreatif kayak gini. Ya, Memang pengen yang lebih bisa lebih bisa dinamis aja sih kerjanya, nggak monoton gitu. Nah ya udah, berhubung sesuai dengan keinginanku untuk latar belakang magang yang kuinginkan itu kayak gitu, udah makanya coba apply deh ke Troya. Tapi itu Digital. kan enggak kan kamu masih kuliah kan? Iya, Semester berapa kalau boleh? semester 7. Semester 7. Iya. Itu kamu udah magang belum sih? Ada mata kuliah magang tuh? Nah iya, kebetulan di semester 7 ini emang khusus mata kuliah KKN dan magang. Oh, KKN dan magang itu jadi satu ya? Sebenarnya Atau beda? lebih harus duluan KKN duluan. Oh, baru tapi, magang. Iya, tapi Heeh. dikarenakan memang KKN secara online juga, Oh, iya bisa sih. disambi aja sih Mas. Ya, betul. Gitu. Nah, kalau kamu Bang Jambon, Kok Bang Jambon? kaos kau itu warnanya jambon, Jambon tuh apa dari tadi? pink. Nah, Art- kamu pas kali kamu di sini. Di sini tuh juga namanya Jalan Jambon. Mas, ini kuning. Bukan hitam. Nah, kan dia sakit kan? Pink kan ya? Putih nggak sih? Ini baru komedi. Ini komedi. Ini batu. Oh, jadi jambon tuh pink artinya? Iya, Bahasa Jawa ya? iya. Oh, bahasa siap. Jawa. Dan kita tuh alamatnya di Jalan Jambon. Jalan pink. Iya. Jadi itu dulunya Pink tuh itu aspalnya bahasa warnanya Inggris, pink. berarti merah muda ya. Merah muda. Jambon itu merah Iya, ya, merah. merah muda. Ya, merah muda tuh pink, Pink Mas. itu Kalau merah iya. meruna? Kalau pink tuh merah muda. Heeh. Kalau gini pong. Pink pong. Iya, oke. Buruan. Ya. Giliran kau. Ya awalnya kan memang ngelihat informasi Troya Gang ini ada di locker Instagram. Locker gitu. Ini lockernya. Hah? Locker. Lanjut aja, kita serius aja. Gak diapain komedi.
dari loker Manado. Jadi di loker Jogja. Jadi aku ngelihat bahwasannya ada pamflet ataupun poster untuk pencarian anak magang. Bakat ya, jalan bakat ya. Pencarian bakat sih. Kan kamu bilang di Iya, kau Akademi Fantasi itu kan. Itu F-nya bukan fantasi. Apa? bikin. Udah. Jadi Lu fokus ya itu melihat informasi dari loker Jogja. Nah, aku coba nge-apply. Coba ngirim CV dan aku pun lagi senang-senangnya dengan dunia industri kreatif sekarang Mas. Lagi mau coba bangun passion baru. Nah, jadi aku pengen belajar juga nih sama teman Troya dan yang pasti di sini aku pengen cari passion link. itu kan itu tuh. Apa? Itu fashion. Kalau orang Sunda kan ngomongnya kayak gitu. Oh, fashion. Betul sih, tapi nggak lucu gitu maksudnya. Betul, tapi nggak lucu. Hargai aja sih, Bang. Oh, Jaya tuh Jayus belakangnya. Lu baru tahu kamu. Kira ini Jayapura. Tak panah gue. Jadi gitu tadi Mas. Pengen cari teman juga, pengen bikin circle yang baru di Jogja. Kan aku merantau juga ke sini. Iya, dan kebetulan kan Randy kan baru 6 bulan ya di Iya, sini. baru kalau 6 nggak bulan salah aku di Jogja dan kebetulan sebelumnya aku kerja dan belum punya temen nih di luar untuk circle yang baru. Jadi ketemu teman-teman dari Troya Gang ya, ya. udah sampai Betul. sekarang. Alhamdulillah lah, aku Relasi juga. lah. Cari relasi. Alhamdulillah aku juga nggak mau jadi temenmu sih. Gitu. Kita kan kerabat. Iya, kerabat. Keluarga tuh. Gitu. Ini aku nganu sih, apa namanya? Melihat ada kesamaan motivasi dari kalian berdua ya. Sama-sama tertarik dengan industri kreatif. Terus sebenarnya kita nggak ada motivasi ke sini. Iya. Motivasi hidupmu apa? Nggak ada. Enggak ada ya? Sama sih. Jangan chat. Sama-sama ada apa ya? Interest lah di soal dunia kreatif ya. Ya. Nah, kamu mau dari si Jambon dulu deh. Dunia kreatif yang kamu tahu, sepengalaman kamu, kayak mana tuh? Ya, yang pasti dengan teknologi yang sekarang sudah berkembang pesat, dunia digital sudah merambah sebagai suatu pekerjaan nih. Setiap orang bisa melakukan berkegiatan dunia industri kreatif dalam artian bisa menjadi freelance, bisa menjadi seorang content creator. Dan pengalaman aku kerja ya bahwasannya dunia industri kreatif itu ya ingin membentuk ataupun membangun sesuatu ide ataupun konsep yang dieksekusi baik itu melalui digital, melalui konsep dulu untuk sebagai jalan ceritanya. Ya memang seperti perkembangan zaman pada umumnya sekarang lah. Kebanyakan ingin menjadi suatu YouTuber, ingin membentuk suatu pekerjaan sebagai desain grafis, digital marketing atau apapun lah untuk dikerjakan di dalam dunia industri digital, ini, ya. di dunia digital terutamanya gitu. Zaman sekarang kan sudah online semua Mas. Aku ada satu pertanyaan. Cepat, siap. Tadi kan kalau biasanya kan kreator YouTube itu kan dinamain YouTuber ya. YouTuber. Kalau kreator Twitter apa? YouTuber. Ya harusnya Twitterer loh. Twitter apa? Twitterer. Ya kan YouTuber. Ah kan Instagramer, Enggak. TikToker, YouTuber, Twitter. Kalau ngegame apa? Gamer. Gamer. Betul ya udah. Iya. Kalau Twitter. Betul. Aku nggak lucu. Kalah. Skakmat dia. Iya ya. Iya. Betul ya. Lucu kan? Lucu sih. Eh. Terus digali Mas. Udah bodo amat sama kamu. Ayo deh. Soal dunia kreatif apa yang kamu sesuai dari pengalaman atau apa yang ayo tahu? Iya. Kalau pengalaman sebenarnya Salah. Asli murah. Lanjut ya. nungguin. Udah. Oh, nungguin dah. Nah, jadi kalau pengalaman sebenarnya belum ada, cuma kan ini kan Ayu kuliahnya di kampus yang latar belakangnya broadcast, dan broadcast itu lekat dengan namanya dunia kreatif. Kreatif, betul. Terus kalau soal dunia kreatif sebenarnya dari dulu kan sebenarnya memang udah ada yang namanya industri kreatif. Betul, kayak betul sepakat. kayak apapun misalnya kayak kerajinan segala macam itu Iya. kan termasuk ke industri Industri kreatif kreatif, juga. iya. Cuma bedanya dengan sekarang semuanya serba udah di ranah digital. Betul. Jadi apapun yang
bisa didigitalkan ya sekarang udah jadi industri kreatif gitu. Banyak sih kalau industri kreatif itu sebenarnya dari PR agensi, digital agensi kayak Troya Digital sekarang kan memang bergerak di bidang dunia kreatif, digital kreatif gitu. Gitu sih. Kreatif, Bro. Betul. Karena memang sekarang tuh serba digital yang memang harus kan ya mungkin dituntut untuk mengolah sebuah kreativitas secara cepat ya. Iya benar, selalu mengikut perkembangan teknologi gitu. Nah, aku punya lagi nih. Satu pertanyaan. Tapi harus dijawab dengan ya nggak boleh satu kalimat lah. Berarti satu pertanyaan lagi. Habis itu selesai. Iya, boleh. Siap. Mas yang bilang kan? Ya. Aku punya satu pertanyaan lagi, berarti cuma satu. Ya, satu aja. Kalau misalnya Mas bilang, aku punya beberapa pertanyaan lagi, Mas. Nanti bukan pertanyaan. Jadi apa? Obrolan. Obrolan itu timbul dari satu pertanyaan. Enggak, dari pernyataan juga bisa. Saling berkomentar tentang pernyataan bisa. Aku ganteng. Oh, kamu nggak percaya? Masa? Nah, itu jadi obrolan. Enggak, kita nggak ngobrol, diam aja. Coba lah bilang. Kita nggak akan membantah. Aku ganteng, maksudnya paling diam aja. Jijik atau gimana ya? Nggak jijik sih. Lebih ke anjing. Itulah. Satu kata jangan sampai satu kalimat lah. Menurut Ayak dulu deh. Kreatif itu apa? Kreatif. Ya, kreatif itu apa? Ini benar-benar nggak boleh kalimat. Ya, boleh lah Kreatif. kalimat boleh lah. Kreatif menurut aku itu semua orang itu sebenarnya punya sisi kreatif sih. Karena nih misalnya ada satu pikiran yang Mas Yaya sampaikan, terus itu nggak terpikirkan olehku. Nah itu aku bisa bilangnya itu sebagai kreatif, gitu sih. Pemikirannya tuh ide gitu ya maksudnya. Iya. Oke. Ide yang bisa direalisasikan. Oke. Nice. Nah, Bang Jambon. aku dengernya kok kayak Bang Jambang. Jambon. Gak boleh ikut kau. Kreatif. Uh-uh. Kreatif tuh pemikiran yang aneh. Apakah kreatif itu harus selalu aneh? Kebanyakan iya. Jadi kalau menurut Randy itu kreatif itu sebuah pemikiran yang aneh gitu. Pemikiran yang aneh. Karena gini, ketika orang melakukan hal ingin membuat sesuatu hal yang kreatif, dia harus berpikir yang aneh-aneh dulu. Apakah hal ini bisa dicapai? Apakah hal ini akan bisa menjadi sesuatu yang mengena untuk orang yang melihatnya? Contohnya kayak bikin suatu sitcom lah, komedi. Simpelnya kayak seperti pingin masuk TV dari MLI. Itu kan sesuatu adegan parodi yang diparodikan yang sudah kita lihat di TV pada umumnya. Dan konteksnya pun komedi, tetapi mereka membuat seolah itu menjadi sebuah sarkas. Nah, ini kan aneh nih, tetapi ide tersebut bisa dikatakan sebagai ide yang sangat kreatif. Jadi dengan pemikiran mereka yang aneh, membuat suatu ide dan gagasan dieksekusi dengan sangat baik. Aku boleh nggak sedikit menyimpulkan dari boleh. Yuk pulang aja yuk. Ya, ini kan Mas kan nanya aku boleh ya? Nggak boleh aku jawab. Itu hakku. Iya kan ya? Menyimpulkan, Kan menangkapnya kok. Iya udah nggak apa-apa. Ini kan tadi obrolan tercipta. Obrolan kedai kopi. Yuk lanjut. Obrolan tercipta bukan hanya karena sebuah pertanyaan. Iya. Betul. Bang Api. Sorot di kamera. Terus jadi kalau aku menafsirkannya ya kreatif versinya Randy tadi adalah mengeluarkan sebuah gagasan yang itu bisa dibilang orisinal atau berbeda dengan yang lain ya. Anehnya itu kayak gitu. Ada sesuatu sebenarnya gini Mas. Kalau bisa dikatakan kita contohkan dengan lagu ya. Lagu itu tidak bisa kita katakan bahwasannya Mas menciptakan lagu ini memang orisinal dari karya Mas sendiri. Tetapi kan dari sebalik itu semua Mas memiliki yang namanya influence. Betul. Atau referensi tadi. Mas ketika membuat lagu, Mas menyukai nih dari contohnya musik pop yang ada. Dan Mas membuat dengan karya Mas sendiri tapi memasukkan unsur-unsur dari contoh chordnya, nadanya,
Ya. Itu kan bukan berarti kita mencontoh atau mengopi, Betul. tapi menjadikan suatu karya tersebut referensi, menjadi karya Sepakat. sendiri. Sepakat. Tidak bisa kita katakan bahwasanya itu adalah karya orisinil dari kamu, tetapi ada hal-hal yang membuat menjadi suatu referensi yang Mas bikin menjadi karya Mas sendiri. Itu tadi maksud aku. Betul. Jadi menyajikan sesuatu yang anu lah ya. Mungkin ada unsur padu padannya. Iya, mempadu padan, Iya, mengkolaborasikan. ya. Betul. Nah, ini masih soal kreativitas nih. Soal kreatif dan kreativitas ya. Hubungannya dengan era digital sekarang ini gimana menurut kalian? Dari siapa dulu? Bang Jambon dulu lah gantian. Dari aku. Tadi aku Iya. baru ngomong. Iya. Udah minum dulu. Kita disponsori hari ini alkohol 30% ya teman-teman. Stop. Ini batu. Yuk, lanjut. Monggo. Dari apa tadi Mas pertanyaan? Dengan dunia digital sekarang. Daripada Nah, serius aku lupa nih. Dari apa? itu tadi soal pemaknaan kalian tentang kreatif dan iya. kreativitas tadi. Gimana itu hubungannya dengan dunia digital saat Dunia ini? digital saat ini. Yang pasti sangat membantu ya. Karena dengan adanya dunia digital Gini, sekarang. sorry. Yap. Aku agak potong. Membantu atau memaksa atau sebuah tuntutan? Membantu. Membantu. Karena gini, tidak semua orang yang pede terhadap dunia digital. Dalam artian ketika di depan kamera dia tidak bisa menunjukkan dirinya sendiri. Ada orang yang di belakang kamera, ada yang di depan kamera. Nah, dengan adanya dunia digital pada saat ini, semua orang bisa berkreativitas, membuat konten, membuat suatu hal-hal ide yang baik dan juga gagasan mereka sendiri. Meskipun ada orang yang membuat satu ide tersebut di balik layar. Contoh dengan seperti hasil desain grafis mereka, itu kan sesuatu ide mereka yang mereka tuangkan ke dalam bentuk grafis, gambar. Ada juga orang yang pede seperti kita sekarang inilah, saling host, saling bikin podcast. Iya kan? Karena seperti dulu bahwasannya ketika zaman-zaman dulu teknologi ataupun digital ini kan podcaster ataupun broadcast ini kan hanya dikuasai oleh TV. Betul. Nah, sekarang kan atau kita radio. atau radio. Sekarang kan kita sudah bisa membuat seperti apa yang TV buat dengan kamera yang kita punya, walaupun dengan HP pun. Itu kan sudah menjadi suatu bentuk media untuk mengekspresikan karya-karya mereka. Betul. Jadi itu sangat membantu sih menurut aku. Kalau dikatakan ketika ataupun menuntut sih enggak, semua orang punya pilihan. Apakah mereka ingin bekerja di kantor pada umumnya, meskipun zaman sekarang sudah berkembang seperti digital pada saat ini. Kan orang punya pilihan masing-masing. Tapi yang pasti untuk sekarang sudah sangat membantu. Yang jualan nggak perlu bikin lapak lagi, mereka bisa bikin lapak sendiri dengan online gitu. Mereka bisa bikinnya jadi Bukalapak, Pak. Enggak, kita disponsori Tokopedia. Mas tolong bridging. Halo. Tolong tim kreatif, tim kreatif. Ini kita sudah disponsori Tokopedia nih. Jangan dikatakan Bukalapak. Nah, seperti itu tadi. Jadi kita kalau ketika ingin berjualan pada saat dulu kita harus memikirkan lapak di mana, kita menyewa tempat di mana. Sekarang nggak perlu lagi. Semua orang bisa berjualan dengan online. Dan media-media pun sudah menyediakan bahwasanya ada seperti Bukalapak, Tokopedia, tempat untuk jualan lagi gitu. Jadi semua orang bisa mengakses itu semua. Tergantung mereka, balik ke mereka lagi gitu. Mereka ingin mengikuti perkembangan zaman atau mereka hanya mengikuti idealis mereka seperti kayak pekerjaan di kantor sebagai honor, pokoknya di tempat-tempat perusahaan gitulah, seperti itu kira-kira. Sepertinya pertanyaan ini sudah mengakhiri acara ini. Saksikan pertanyaan selanjutnya. Yuk, ayo. Capek abangnya. Jadi menurut Ayah itu dunia digital itu seperti apa sih? Kalau tadi kita nyambung ke obrolannya Randy, penting nggak sebuah kreativitas di dunia digital zaman sekarang ini? Menurut aku pribadi penting banget sih. Yang namanya dari sisi apanya ini? Iya, yang namanya industri kreatif. Apakah itu hanya terpaku di industri kreatif aja? Nah, jadi kan gitulah. Maksudnya kerja di industri, bergelut di industri kreatif itu nggak monoton. Dia harus selalu mengikuti perkembangan. Orang-orang yang orang-orang yang bekerja di balik industri kreatif itu selalu ingin belajar, selalu tidak bergerak di satu tempat gitu istilahnya. Jadi ditanya seberapa penting kreativitas di dalam industri kreatif, pasti penting banget karena itu juga rumahnya ya. Iya, ibaratnya kayak udah nyawanya ya. Iya benar, ibarat kalau kita berjalan, kita sebagai manusia. Pak, aduh, apa itu dia? Aduh. Ibaratnya kita sebagai manusia itu bisa berjalan dengan kaki, tapi kalau tanpa pikiran atau otak
Yang kita nggak tahu mau jalan tujuannya mana. kemana. Betul, Nah betul. jadi kreatif menurut Ayah itu ibaratnya otak atau Jadi pikiran dalam guidance-nya manusia. ya? Mm-mm. Betul. Jadi iya benar. Heeh. Nah, ini kalau aku nganunya malah gini ya, kalau tadi dari omongannya Randy itu justru dunia digital tuh mampu merangsang kreativitas seseorang. Iya. Ya. Nah, justru aku kalau melihatnya malah dari jawabannya si Ayat tadi ada sedikit kebalikannya ya. Iya. Justru dari ya di digital kamu harus si kreatifnya tuh seolah-olah jadi kayak lu harus kreatif gitu loh. Jadi bukan dari digitalnya yang merangsang kita kreatif, tapi kalau kamu mau terjun ke dunia digital kamu harus kreatif. Iya. Gitu nggak sih? Nah itu tadi yang aku bilang bahwasanya ketika orang kan punya pilihan nih mas. Iya. Ini dunia digital ini seolah-olah sebuah perusahaan nih, Heeh. yang semua orang bisa mengakses ataupun bebas. Dunia digital bukan? Iya salah satunya. Oh, iya. Sip. Salah So ya, satunya. geng. Seperti gini, ketika suatu orang membentuk suatu perusahaan yang namanya industri kreatif ataupun dunia digital, Iya. nah itu semua orang bisa mengakses. Apakah mereka ingin mempelajari di dunia itu tersebut ataupun hanya sebagai tempat lewat, Iya. sebagai kayak apa ya? Tidak semua orang itu ingin. Ya betul. Ya kepilihan tadi sih Iya. maksud aku tuh Jadi pilihan. tergantung orangnya. Tergantung itu orangnya lagi menyikapi sebenarnya. di dunia digital Tetapi ini untuk ya. sekarang ini dunia digital ataupun industri kreatif itu sudah menyediakan wadahnya. Benar. Ya. Ya tinggal tergantung kalian. Kalian tertarik nggak dengan kami gitu? Nah, apakah kita bakal terangsang? Kalau dikatakan terangsang, maksudnya itu terangsang dalam bentuk pemikiran ya. Oh. In a good way ya. Yes. Aduh, Fuck untung sex. Ayah, aduh. No sex. Makasih ya. Yes. Udah agak tegang. Iya, aku shock ya tadi, aduh. I know what do you mean, but I think which is gue merasain bahwasannya dunia industri kreatif sekarang itu dan dunia digital itu menurut gue sangat membantu sih buat kita sebagai pelaku seni ya teman-teman. And which is anyway, Aku punya satu lagi lah. Satu lah. Bukan lagu, lagi. bentar mas. Oh kok ya? Enggak. Slow aja. Kita kan Slow ya? Slow aja. kita kan anak tongkrongan ya. Oh iya, nongkrong. Ini kan kita sama-sama bukan orang Betawi ya. Dalam artian bukan terus yang lahir di Betawi. Maksudnya kita domisili atau stay di Jakarta. Kita kan sama-sama nggak di sana nih. Yap. Dan asal kita juga bukan dari sana ya. Coba bareng-bareng kita ngomong gue. Dari kamu dulu. Nah, aku balikin lagi pertanyaannya ke Mas. Bahwasannya lo gue itu Betawi asli atau gimana sih? Jangan tanya aku bukan anak Nggak, maksud sana, itu, Bung. Kalau Betawi itu maksudnya nyak yang apa gitu nggak ngomongnya yang Jakartaan Ape lah. lo kate ya, Iya, Jakartaan Jakartaan mungkin. lah, jangan Betawi ya. Mohon maaf nih, salah. Kalau Betawi Bagus. ape lo kate Iya, Mas. ayi, inti Ayi, ya. ente, Jangan anak bukan itu. yang Anak lugu Jakarta aja. sekarang lah. Yang Oke, lugu aja lah. siap. Oke, oke. Jakartaan style lah. Yes. Nah, coba dari kamu. Oh, menurut gua nih, Udah kan nyebut gua aja gitu. gua Gua. Coba kamu. Gua Gue. Siapa paling fals? nih Mas, ada iklan nih. Nah. Agua, deng deng deng. Konser masuk banyak. Halo. Halo Agua. Hah? Iya nih lebar deh. Enggak, tadi Yuk. selentingan aja. Aku jadi lupa mau tanya apa lagi nih. aku udah semenjak di sini nggak pernah kayaknya pakai gua lu karena kayak nggak Semenjak di cocok sini aja. emang sebelumnya di mana? Iya kan aku anak rantau. Sumatera. Oh. Iya, semenjak Tapi di di Sumatera Jawa. gue juga. Enggak, Oh, aku enggak. kau. Aku kau. Iya. Sebenarnya gini, kalau untuk pengucapan kata baik dari gua, gue ataupun bahasa sehari-hari anak tongkrongan Bahasa tubuh. itu nggak bisa tubuh. Ini kan tubuh, bagian tubuh. Mana tubuh tuh? Oh, tubuh. Iya, tubuh. Nggak dapat pancelannya. Kalah dia, Pak. Ini acara gue. Jadi ada yang menang. Jadi maksud aku tuh ketika kita ngobrol sama orang Jakarta Heeh. yang datang mungkin kita balik ke beradaptasi ya. Iya. Tetapi ada orang yang memilih untuk mencoba terjun. Mm-mm. Nah, yang agak sedikit ngeselin ataupun yang mengganjal gitu. Ketika kita anak rantau dari Iya. kampung, yang bahasa sehari-hari aku kau gitu kan, tiba-tiba merantau ke Jakarta ataupun 2 tahun 3 tahun lah. Ketika dia pulang dia seolah-olah nggak bisa lagi nih bahasa kita gitu. Ketika nongkrong dia so asik sendiri.
Ya gua gini-gini, maksud gua gini. Ah, tai lu bilang kan. Kau kan biasa tinggal di sini, ngapain lu bahasa-bahasa gua kecuali lu di Jakarta lagi gitu maksud. Lebih ke beradaptasi lagi sih. Tapi anehnya gini, Pak. Aku kan dulu kuliah di Bandung juga kan. Kuliah di Bandung dan sekarang kan di Jogja. Yes. Ada Bentar, tuh. baterai habis. Oh iya. Sip. Yuk, lanjut. Aman? Man? Oke. Tim kreatif tacep dong. Oh ya. Panas nih. AC mana sih? Di sini yang cewek sih. Halo LG. Tacep dong. Yuk, kan kuliah dari Bandung. Terus sekarang di Jogja. Aku tuh sering nemuin anak rantau ya, yang bukan dari Jakartanan ya. Iya. Maksudnya dia nggak lama stay di Jakarta. Nggak pernah malahan, nggak pernah kerja di Jakarta. Kesini mah dia So asik. aku nggak ngatain itu so asik, kamu Nggak, ofensif so deh. asik mas, menurut aku so asik. Ini Gitu pendapat ya? aku ya, Oh, penilaianku ya. pribadi lah. Memang Ah. kayak gitu orang Sumatera tuh langsung. Iya, orang Sumatera Oh. tuh nggak bisa cepat-cepat saja. Oh iya. Kamu orang Sumatera juga ya? Iya dong. Oh iya, sama lah. Cuh. Iya. Salaman kita dulu. Nggak apa, nggak sama lu aja sih. Kau nggak usah cemburu kau. Jadi itu malah dia yang membawa itu, yang justru dia pakai kosakata Belu itu. Iya. Tapi kan yuk, pilihan sih. Pilihan sih. Maksudnya itu tergantung balik ke sudut pandang orang menilainya sih. Aku pernah sih punya teman yang dia asli orang Padang. Orang Padang merantau ke Jakarta 5 tahun, tiba-tiba pulang ke sini, kenalan kita di kota di Pekanbaru. Aku kira dia memang orang Jakarta. Nah, ketika aku sudah tahu akhirnya dia orang Minang, dia cacaruinnya pantek bajago bilang. Artinya apa anjing? Ya, pantek anak nih bilang sosok bahasa apa pula kau gitu bahasanya. Pantek orang Minangnya anjing bahasa awak lah gitu. Jadi keluar bahasa, "Yo bang, maaf lah bang, awak udah lama Jakarta bang." Oh, gitu ya. Ya susah sama awak mah lo gue gitu bahasa gitu. Tapi kalau orang di Jakarta serah gitu. Ya ketika kita balik ke daerah kita bertemu teman-teman, di situlah ada sesuatu kayak apa ya, hal yang menyenangkan. Iya. Ketika kita tidak palsu ataupun kayak bahasa kita sehari-hari gitu. Betul. Ketemu teman. fake ya. Iya kan nggak fake ini, gitu. Ngomong-ngomong soal palsu nih, di Yes. sini ada linknya nih. Soal kepalsuan. Ya, taruh ya nanti ya. Apa? Nggak, tim kreatif aja nggak tahu nih. Enggak ada di Apa? Aku terlalu pintar ya. Ya udahlah, nanti aku brief aja lah nanti. Itu Ya. di-cut aja ya. Nah, jangan lah. Yuk. Kalau di area kampus kamu, Gimana? sering itu nggak dapat itu culture lugu itu? Sebenarnya kalau kayak gitu nggak bisa disalahkan juga sih. Enggak Mas. salah. Soalnya kan Itu bukan memang sesuatu yang Nggak salah, cuman salahnya tuh jadi gini. Penempatan. Aku kan juga di sana dulu kan di Bandung juga gue lu gitu. Iya. Cuman kan aku kok kayak falas banget ya, aku bilang gue lu. Tapi ya tetap aku gue lu gitu. nggak apa-apa sih. Gue lu versi medok gitu. Lucu jadinya kan. Iya, jadi lucu-lucuan bagi mereka. Karena kan kita Balik ke- born to be pelawak itu mungkin tadi. Iya. Balik kemana tadi? Balik ke kenyamanan kita untuk ngobrol sih. Kayak contoh kesini deh. Aku kan ada di lingkungan Jawa nih sama teman-teman gitu kan. Kan aku nggak ngerti nih. Oh, jangan Jawa terlalu luas ya. Lingkungan Troya gitu aja. Oh iya. Sambil promo. Lingkungan teman-teman Troya Iya. kan berdomisili di sini asli. Heeh. Nah, aku mencoba seolah-olah kayak bahasanya Mas, manggil Mas deh. Heeh. Mas saya gini. Aku Apa kamu tuh manggil namaku nggak pernah bener? Iya. Coba sekali. Mas Yayang. Ah. Jangan di sini loh. Malu aku. Maksudnya gitu ketika aku manggil ke bertemu orang Mas gitu. Kayak aku merasa baru, hal yang baru. Tapi aku mencoba kayak mana seolah-olah aku nyaman nih. Akhirnya aku balik ke karakter sendiri manggil abang gitu. Biasanya abang kan. Iya, Mayayan abang, gitu kan iya. enak. Balik ke situ tadi sih. Kenyamanan seseorang dalam Balik lagi berkomunikasi. kan, salah lagi kan, Bang Yayan lu Ian. Oh iya, Bang Yaya. Sorry. Itu Iya. kalau ayah lihat culture-nya terlihat. Iya, kalau lingkungan Ayah sendiri sejujurnya memang nggak ada yang Aceh di kampus. Cuma satu orang doang dan itu cuma itu benar-benar abang letting pas di SMA dan di sini juga abang tingkat. Jadi memang nggak pernah Ating. ada iya cutting kata tingkat. Yang dipakai di sini apa? Itu anting. Nih, Oh, cutting. Iya. Oh, iya. Ini dalamnya ada batu, Pak. Hah? Iya. Wah, tunggu nih. Iya, aku pengen lemparin. Gak nyampe aku susah. Nggak nyampe, iya benar nggak nyampe. Rusak aku di sini. Iya, oke, Bro. Itu ini sahabat. Kalau kerabat tuh gini. Kalau warga? Nah, gini. Nah,
Itu maksudnya. Tadi tuh sama gunting. Iya, sama gunting. Negatif aja kawan nih. Terus Iya, jadi kalau di Aceh itu lingkungannya memang benar-benar di luar Aceh, luar Jawa, orang rata-rata orang Jawa, Jakarta. Di kampus ya? Iya, di kampus. Jadi tapi tetap Ayah tetap enggak ini sih, enggak apa namanya, enggak terikut dengan bahasa mereka. Dia tetap gitu. menjadi Tetap Ayah sendiri. biasa aja gitu. Maksudnya teman Ayah sendiri, teman dekat itu satu dari Jakarta. Dan itu ya udah dia ngomongnya sama yang lain tetap kayak gua lu tapi tetap kalau ke Ayah dan Ayah sebaliknya ke dia itu aku kamu gitu. Karena ngerasa dari dulu nggak, dari awal di Jogja ketemu sama mereka orang-orang baru kayaknya nggak masuk kalau gua lu kayak gitu. Ngerasa nggak nyaman kalau ngomong gitu. nah gini. Makanya sampai sekarang aku kamu tetap dimanapun. Nah gini. Ini bukan Gitu sesuatu aja deh, jangan gini. Ini bukan sesuatu hal yang salah ya. Iya. Kita kan berbicara soal budaya. Iya, budaya doang. Budaya. Maksudnya itu bukan ketika kita pergi ke suatu tempat yang lingkungannya memang berbahasa lo gua. Betul. Bukan berarti kita datang kita ngerasa bahwasanya kita nggak nyaman, bukan. Betul. Maksudnya tuh ini nggak ada yang salah. Betul. Tapi kalau untuk mencoba ada yang namanya kita harus bisa beradaptasi di suatu tempat baru. Betul. Tetapi ketika kita balik ke daerah kita lagi yang memang notabene yang bahasa kalau di tempatku Melayu gitu. Yeah. Tapi ketika dia mencoba bahasa kayak lo gua ataupun bahasa yang memang bukan dia sehari-hari, dia seolah-olah menutupi bahwasanya dia tuh kayak seolah-olah memang orang dari sana gitu. Kita merasa berbicara nggak nyaman. Kita nggak ngelihat sesuatu yang real dari dia. Maksud aku ya ketika kau pulang ke kampungmu, ke daerahmu ya udah ngomong seperti kayaknya dulu ya udah. Tapi ketika kamu kau untuk berangkat ke suatu tempat kayak sekolah di Jakarta atau di mana gitu, bertemu kumpulan teman-teman yang lo gua dan mencoba untuk beradaptasi, itu sah-sah saja gitu. Kita memaklumi karena dia memang sekolah di situ gitu. Itu sih nggak ada yang salah. Itu budaya. Ada di itu ya adaptasi. Adaptasi Iya, tadi kita harus bisa beragam beradaptasi. budaya ya, karena Iya. Indonesia kan ini masih di ranah Agustus kita. Balik ke orangnya sih. Indonesia banget yang multicultural. Dan ini hari kemerdekaan Indonesia di saat direkam ini ya. itu saat Yes. program ini. Nah, Tayangnya selamat juga ulang kayaknya tahun. pas 17 kok. Iya pas 17 kan. Langsung tayangin nanti. Oh langsung tayang. Iya. Iya enggak? Mampus, aku mampus. Oh enggak loh. Oh Tanya enggak. aja, nggak usah diedit, langsung enggak aja. loh. Terserah orang. Perspektif orang mau nonton gimana. Paling ada yang komen, kok nggak diedit bos? Nah, ya itulah kreativitas Troya kan gitu. Gitu. Tadi kan nyinggung soal culture-nya yang ada di Troya ini. Oh. Apa nih impresi kalian pertama kali lihat budaya Troya yang kayak gini? Apalah kalian lihat budaya Troya kayak gimana sih gitu? Coba gambarin. Aktif banget. Gambarin loh pakai tangan maksudnya. Gambar. Aku nggak bisa gambar kemarin. Oh, nanti belajar sama aku ya. Oh iya. Yes. Ini mas gambar. Itu gampar. Yes. Aduh, aku pengen pulang. Yuk pulang yuk. Aku juga pengen pulang. Gak tahan aku di sini. ini paling clickbait ini. Aduh, aku pengen bilang dia nggak betah sama om garangan. Aku juga mau pulang. Aku pengen balik ke diriku yang dulu, yang pergi sholat ke masjid terus. Balik yang dulu itu pakai lukuh gitu maksudnya. Kayak apa? Dulu kan kamu pakai lukuh kan, mukena. Dia nggak paham. Jangan lupa gitu tuh. Mau kena. Kenapa apa? Aku tahu, cuman aku gak mau aja. Biar gak lucu aja. Aku tahu. Jadi seolah-olah garing komedinya kan. Tidak mau mengakui. Yes. Ini gimana? Aktif banget sih. Aku sebelum lihat. Aktif banget tuh berarti cenderung ke hiperaktif ya? Iya nggak? Iya. Enggak, aktif Berarti- banget tuh karena masih diperpanjang masa aktifnya. Makanya aktif banget. Oh, lewat masa tenggang ya? Dia di Sipusta kan? Heeh. Oh, bodoh ah. Aktif banget. Hiperaktif tuh gitu. Gitu. Itu hipertensi. Itu kayak lebih Oh, ayan ya. ke kritis ya. Oh, ini Ayan. Oh. Ayanku. Ayanku. Yang siapa itu? Dewi bukan sih? Bukan. Iya Siapa? Dewi. Dewi bener. Iya. Nah, balik apa sih? Jadi sebelum kesini juga ya sempat stalking lah ya dikit-dikit kayak digital itu gimana, kayak lihat highlightnya segala macam. Dari situ aja udah kelihatan kayak gitu. Itu kayaknya Patrap-patrap asik gitu ya? gitu loh. Iya. Tahu nggak artinya patrap? Apa artinya patrap apa, Pak? Indonesia yang patrap? Nah, tingkah lakunya itu tercermin ya dari gambar Iya, tadi. benar. Jadi Ini lucu nih. Siapa ya pertama kali konten yang kamu lihat tuh pertama kali apa? aduh apa ya? Demit. Aku langsung enggak, Demit itu yang ini ya, hantu-hantu itu. Iya. Bukan. Aduh aku Apa? lupa deh apa. Tapi itu sempat lihat juga. Betul, Demitnya lihat. di depan ini kan?
Iya, Rako kan? iya, benar. Aku nonton. Kok Mas aku sih? Oh, siapa Mas apa? Ya udahlah. Pokoknya di depan ini nih. Aku nggak mau bongkar hantunya. Enggak, itu Nanti demitnya soalnya bakal jadi guest di sini. Bakal jadi tamu di sini hantunya nanti. Iya. Demit hantu artinya. Ya lu Setan. kira? Oh, jadi fans apa tuh The Demit tuh? The Demit. Oh, itu artinya. Iya. Oh, aku baru tahu. Demit tuh bahasa Jawanya setan hantu. Hantu. Heeh. Demit. Gitu. Dah, kamu sukanya belo-beloin tadi jadi lupa toh? Enggak, aku mau cari lucunya itu enggak dapet aku. Kelamaan mikir Iya, kau. makanya apa ya? Jadi kamu jangan-jangan deket aja jadi bodoh itu. Mas grogi aku, Mas. Mau tukeran Bang? Aku jawabin rasain. Tukeran ya? Iya. Iya. Kasih kau aja acaranya. Semua. Yo, balik lagi acara Tripos dengan komedi. Malah apa? Saya tinggalnya beda, Pak. Sorry, ini acara lain lagi nih. Asik ya? Bukan di empat mata. Enak kan duduk Enak, situ. enak. Bawaannya apa duduk kayak gitu kan? Ya. Oke, lanjut Ayah. Iya, jadi aku udah paham banget pas lihat dari sosial medianya tuh ini kayaknya bakal lingkungannya bakal yang kayak easy going gitu loh, Mas. Easy going. Sama kayak orangnya. Aku tuh easy going. Iya banget. gitu. Pokoknya kayak enak, kayaknya bakal enak sih. Bakal seru sih kalau bakal ada pengalaman intern di sini gitu. Apalagi ini kan intern pertama aku gitu. Jadi aku nggak mau yang terlalu strict, berat, ngalamin senioritas yang gimana gitu kan yang kayak. Tapi di sini budaya sen. Wah, hilang toh. Bilang Mas. Oh, ada di komentar lah kandani. Ke bawah. Enggak pas aku duduk sini. Aku kan nengok dari depannya. Iya. Pas Mas Ayah gini duduk. Enak kali ya? Ayah tuh posisinya langsung kayak jijik gitu. Iya, Bo. Enggak ya, Mas. Ini ngawur. Iya, ngawur sih. Tapi aku nutupin ayah enggak? Enggak. Apa aku kurang kesini? Serius kamu tadi ngeliat aku jijik gitu? Oh, enggak. Kamu nggak usah gawe-gawe gitu. Gawe-gawe apa bahasa di sana? Kerja-kerja. Buat ngadi-ngadi. Kamu kasih ngadi-ngadi. Gawe-gawe enggak kerja. Nah, itu Temanku bilang gini, gawe kerja. gini. Kamu tahu ngadi-ngadi kan? Istilah ngadi-ngadi. Tahu. Gitu. Nah, itu kalau bahasa Jawanya gawe-gawe. Gawi, bukan gawe. Gawe ya, gawe-gawe. Gawi. Gawe. Gawe atau itu gawi? Gawe. kerja. Gawe. Terus kalau kerja apa? Kerja apa? Kerja ya nyambut gawe. Gawe itu artinya adalah apa ya? Bikin ya. Kata dasar gawe itu bikin. Oh, berarti kalau nggak pakai nyambit, Nyambut. itu beda Tak arti. sambit gue. Tak sambit. Tak iya dah. Iya deh. Itu Madura. Malaysia. Iya, aku mau Madura tapi kok jadi Malaysia. Aku jadi Malaysia. Gimana kau ini, Pak? Berarti kalau nyambut dibuang, gawenya beda arti. Iya, Oh. ya jadi bikin gawe apa? Oh. Bikin apa? Iya. Gawe biji misalnya. Aku minum aja. Jadi pinter kan di situ? Iya. Air gelasnya pindah. Iya. Jadi gawe itu artinya Keras sekali alkoholnya, Bang. Kasihan ya, Mas Yodan. jadi itu gawe itu kata dasarnya itu. Nah, kenapa kok sering jadi istilah gawe itu bekerja? Kan dari pegawai. Oh, dari pegawai. Oh. Selalu ya kalau ada di acaranya Om Jayus itu selalu ada edukasinya. Ya, itu tadi edukasinya. Tempat-tempat jual-jual barang itu lelang juga jadi pegawaian kan? Benerin dong. Pegadaian. Halo Pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Dengan masalah. Halo Mas, kita menarik pinjaman online. Aku tadi tanya apa? Kok Gawe. jadi lupa? Oh iya, ulang lagi. Oh, kultur. Oh, kultur, Di Troya. Terus apalagi ya? Fun lah ya. Fun. Nggak, Terus coba. dari namanya aja Troya Geng gitu. yes. Biasanya di mana-mana kalau Ini bagus nih, ini. Enggak. iya, jadi di mana-mana. Troya Geng. Iya. Jadi Ketika di mana-mana kamu mendengar Troya Geng itu kamu gimana? langsung kayak aku berarti dianggap keluarga Troya gitu. Oh, aku enggak mikirnya beda. Karena kayak di mana-mana internship program internship di mana-mana itu kan pasti ada apa namanya, ada perbedaan karyawan internship gitu. Maksudnya namanya tuh nggak ada spesifikasi gitu kan. Terus kalau di Troya Digital langsung ada spesifiknya Troya Geng gitu. Jadi itu nge-highlight kayak
Menganggap anak sekali ya, anak dianggap intern ya. di Troya itu dianggap jadi Troya juga bagian Iya, dari betul, Troya gitu, Iya, betul, Troya betul. geng. Kalau aku ngelihatnya beda. Aku langsung kayak oh ya tujuannya pas Kasihan gitu. dulu, enggak dikacangin kasihan dulu. Ya balik lagi. Kalau Apa? aku ngelihatnya Yang- beda, karena aku dengar nama Troya Gang, gambaranku nih tawuran. Kunci Inggris. Nanti ada saatnya. Jadi gambaran aku, wah, ini bakal tawuran sama industri kreatif yang mana lagi aku. Nyerang kantornya sana kan. Anak mana lu? Anak Troya Gang. Maju lo sini pakai rantai kan. Sumpah. Tapi iya, benar Iya, kan? Troya Gang. Ya mak esensinya memang kita mau dibentuk ya apa sih geng-gengan tuh. Tapi keren sih dari nama idenya tuh Troya Gang tuh kayak catchy. Lah iya, lah ini loh. Jadi Troya geng Gang. ini aku sotoiku aja ya disclaimer ya. Kalau yang mengeluarkan nama Troya Gang itu bukan aku. Siap? Enggak, kita pun enggak percaya juga kalau Mas yang ngeluarin. Ya maksudnya Mas jangan seolah-olah bahasanya Mas yang ngeluarin itu enggak. Kita enggak pernah menduga. Aku disclaimer bukan ke kamu, ke Ayah. Ya ngomong ayah enggak aku. Lah kan harusnya kamu. Iya, tapi Iya. kan kalau memang niat Mas mau disclaimer ke ayah ngadepnya. Oh, Ya gitu Allah ya? aku gerah. Iya. Gerah ya. Lanjut. Jadi itu esensinya geng itu yang diambil. Kenapa kok mencipta apa ya menahbiskan namanya itu geng? Itu kan orang geng-gengan tuh apa tuh yang intinya orang geng-gengan tuh apa? Kelompok. Iya. Terus ada apa lagi? Ya jalan kecil. Jangan kecil. Itu Geng. Aduh. Enggak sampai. Kau lama-lama aku pulangin loh. Geng Apa? Jambon. Apa? Jadi Iya geng Jambon. Jadi isinya orang-orang pakai baju pink. Jambon mana? Aku Jambon monyet. Aku Jambon monyet, tahu Jambon monyet? Iya. Jambu maksudnya. Ya kan jadi pinter kan di situ. Kalau ini Jambon juga nih. Mas. Tahu enggak? Jamban. Oh, Tuhan. Jamban. Ini jamban. Jamban. Balik ke sini lagi kan. Siap. Muter. Ya ayah. Apalagi tuh tadi selain berkelompok apa? Apa sih kayak sekumpulan. Perkumpulan lah. Ada satu kata kunci sebenarnya. Apa? Persaudaraan. Ya aku bilang tadi keluarga. Itu iya. Ya, aku makanya si Ayak bisa wah ini dari namanya ini kayaknya keluarga banget nih. Ya, yang pasti kalau dikatakan Mas Dayak bahwa bisa geng itu ada persaudaraan, aku nggak setuju. Karena aku nggak mau bersaudara sama dia. Aku mau menjadikan dia sebagai sakinah mawaddah warahmah di rumah. Yuk. Nggak apa-apa aku jomblo kok. Cowoknya ada. Tidak. Buruan. Terbalik dah aku di situ. Saya nikahkan. Oh, siap. Oh iya harusnya yang sebelahnya ya. Iyalah. Oh iya. Kalau gini kita nikah. Komedi. Terus lanjut pertanyaan selanjutnya. Satu, Pak. Ya Enggak mau aku. Sabar ya Mas. Jadi gitu. Nah. Terakhir udah gerah nih. Panas banget. Adalah harapan kalian berdua selama ini menjadi bagian di Troya Gang. Selama dikasih kesempatan ada di Troya Gang, sebenarnya juga pintunya Troya itu akan selalu dibuka sih, nggak hanya pada saat kalian masa internship ini doang sebenarnya. Cuman dalam dekat ini ketika kalian menjalani rutinitas di Troya Gang, kira-kira apa aja nih harapannya dari Bang Jambon? Kalau menurut gua sih gini ya. Asik. Kalau dari aku sih harapannya bahwasanya bakal tumbuh ide-ide yang lebih mengasah ataupun menggali potensi kami lah sebagai teman-teman magang di sini. Ya contohnya misalnya ketika kita keluar dari sini ataupun memasuki dia namanya dunia kerja di luar sana, kita sudah memiliki pengalaman yang cukup nih, ilmu yang cukup dari Troya. Nah kita berharap bahwasanya kita bakal tumbuh sama-sama nih. Dan aku pribadi sih berharap bahwasanya bakal tetap diterima di sini gitu. Baik kita sebagai saling sharing ide ataupun ingin membentuk suatu konten, ayo deh gila-gilaan bareng gitu menurut aku. Dan yang aku pasti aku berharap Troya menjadi suatu wadah ya, tempat yang memang menjadi selalu dikenang bagi setiap orang yang pernah ada di sini. Bahwasanya Troya tuh orangnya asik-asik semua. Oke. Mana nih penontonnya? Waduh.
Itu ya siapa? Pogba ya. Pogba. Ayah. Kalau dari aku nggak jauh beda sih dari dari Bang Randy. Tapi paling kayak tujuan aku kesini selain untuk upgrade ilmu, selain dari upgrade diri gitu, aku lebih pengen kan nyari networking ya, relasi gitu. Betul. Jadi aku berharap ketika aku pun nanti keluar dari Troya, maksudnya masa internnya udah selesai, aku berharap ini tuh bisa jadi membantu aku nanti di dunia kerja. Kalau aku mau, Absolutely. Kalau aku mau masuk ke dunia kerja, aku pengen teman-teman, kakak-kakak di sini, mas-mas semua bisa bisa membantu ya? Gitu loh. Paham, Bu? Mas nasi tadi. Mas Tasi. Palsu, Mas Tasi. Mas nasi apa? Hah? Nggak tahu. Aku mah tadi nangkapnya mas nasi. Nggak. Masak nasi maksudnya. Ada yang namanya emas tuh palsunya Mas Tasi Bang. Iya, imitasi. Oh. Mas Tasi, Mas. Enggak, kalau di emas tuh yang palsu tuh namanya Mas Tasi. Serius. Bahasa mana itu? Di daerah kan begitu. Bahasa daerah kau itu. Wakanda. Wakanda forever. Nippon Pen ada. Wakanda, Nippon Pen ada. Iya. Nippon Pen ya kan? Orang bawa cat ini. Iya. Baru sadar aku. Ini baru yang namanya sebuah kolaborasi. Ini. Gitu ya. Jadi ya sih gimana ya? Kalau kayaknya pesan itu kayaknya kok terlalu tinggi ya. Tapi nggak apa-apa. Pesan dari Om ya buat kalian. Nah. Om ini tadi. Ini kan segmennya Om. Tak kirain lek tadi. Hah? Kirain lek tadi. Nah iya, Om itu kalau bahasanya tuh le gitu. Enggak. Leknya bukan Jawa. Apa? Lek apa? Lek Batak itu. Mana kau lek? Gitu. Itu artinya apa sih sebenarnya? Kemana kau lek? Lek itu apa? Panggilan apa? Abang kayak gitu. Oh. Mana lek? Duduk kita dulu. Kayak di sini dap bro gitu ya. Bahasa gaulnya bro. Bisa juga. Lek. Mana lek? Nuak kita dulu. Selonya kau di rumah. Marah mamamu gitu mah. Anek kene iki lek Pak Lek ya. Enggak Pak Lek. Halo, lek semua jadi lek sing ono basa. Jadi gitu apa dari aku sih manfaatin banget ya masa kalian di pokoknya gali sedalam-dalamnya, kalian mau kepo apa aja, kepo setinggi-tingginya, gangguin mas-mas kalian. Jangan malu untuk jangan malu untuk bertanya, intinya gitu. Jangan malu, jangan canggung. Siap. Malu bertanya sesat Di kamar. akhirat. Ada terobosan baru. Iya. Oke. Gitu aja sih, udah panas. Udah gantian kursi juga tetap panas. Aku silakan sampai ditutup. ketawa. Iya. Makasih Gimana ya tutupnya, udah Pak? jadi mood booster Iya, aku terima hari kasih ini. sudah. Oh, ini cukup jadi mood buster ya? Iya. Kenapa sebelumnya di kos lagi galau? Enggak sih. Berantem sama cowoknya? Gak ada galau-galau lagi di kamus hidupku. Yakin cowoknya sekarang nih baik? Enggak, abang jujur aja. Kenapa? Kok kayak preman malah? Hah? Kayak preman kau tanyanya. Memang preman. Oh iya. Kan pre sebelum main Preman manusia. relaksa itu ya. Itu Oh, permen. presentasi. Iya. Oke. Tutupin lah. Aku nggak bisa tutup. Oke, dari hari ini kita sudah saling bincang-bincang bersama teman-teman internship mewakilkan kita ya. Yuk. Dan juga pembicara ini sangat asik sih menurut kita sih. Iya. Menurut penonton nggak Iya. tahu. Tapi yang pasti bahwasanya kita terus tetap semangat apapun keadaan sekarang meskipun dalam musim pandemi ya. Iya, betul. Terus menggali ide-ide kreatif Betul. teman-teman di luar sana, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Siap. Dan tetap semangat. Dan inilah Tripods temanya Edisi. Om dan ponakannya. Iya, nggak tahu. Iya, Kontennya Om dan Ponakan. ponakan. Dan sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Ciao. Ciao.